Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah? Belum 1 bulan Pak Mendagri sudah membantu membuat SKB 3 menteri yang isinya pembebasan biaya BPHTB dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua pembebasan restribusi PBG, ini dulu IMB. Ini adalah 2 poin yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali ucapan terima kasih khususnya dari masyarakat. Khususnya dari masyarakat kecil. Dari wong cilik. Yang memang menjadi tujuan utama dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk setiap kebijakan itu bisa pro kepada rakyat kecil. Dan ini tanpa Kementerian Dalam Negeri, ya tidak mungkin 2 ini bisa berjalan. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala daerah, pada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Saya tahu ini konsekuensinya adalah pengurangan kepada PAD. Ya, saya tahu. Tetapi itu akan mensejahterakan masyarakat di tempat Bapak Ibu berada. Yang tadinya bebannya biayanya untuk membuat rumah mungkin sekian, berkurang sekian juta. Jadi sebenarnya dalam jangka pendek PAD-nya itu mungkin berkurang, tapi kesempatan rakyat, saya pikir saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang udah nggak miskin lagi Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah? Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU yang sangat pro rakyat. Karena rakyat kecil merasa sangat terbantu. Saya yakin Bapak Mendagri juga banyak mendapatkan respon seperti yang saya alami di mana-mana. Kalau kita turun ke bawah ke masyarakat, mereka sangat gembira dan sangat bahagia. Kemudian tugas kita sebagai pejabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah. Kalau bisa membuat gratis. Tentu itulah dalam pikiran kita, bukan untuk mempersulit rakyat, mempermahal, dan mempersusah. Tentu sebagai birokrat atau sebagai pemerintah, saya yakin di pikiran Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang menjadi pikiran kita bersama. Tidak ada lain yang kita pikirkan, kalau dulu saya ada di sektor usaha, saya pikirkan setiap hari apa yang bisa menguntungkan perusahaan kami. Bagaimana melakukan efisien di perusahaan kami. Betul kata Pak Tito dulu, tadi sampaikan. Bagaimana supaya kami makin produktivitasnya makin tinggi. Bagaimana supaya produktivitasnya tinggi sehingga untung perusahaan kami makin tinggi. Itu dulu pikiran kami sebelum menjadi bagian dari pemerintah Pak Prabowo. Tentu dalam 2 bulan ini yang kami pikirkan adalah bagaimana setiap hari dengan jajaran kami membuat masyarakat mendapatkan kebijakan yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, bahkan gratis. Dan itu tanpa Kementerian Dalam Negeri, saya pastikan kebijakan ini tidak akan tercapai. Tepuk tangan buat Bapak Mendagri dan teman-teman. Jadi saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dengan alasan yang sangat jelas. Kemudian mempermudah lagi nomor 3 adalah, tadi soal yang ketiga, mempercepat proses PBG ini. Bapak Ibu, salah satu kesulitan di Indonesia adalah kalau bisa pernah ada pandangan, kalau bisa
yang mudah dibuat sulit, yang sebentar dibuat lama. Tapi dengan kebijakan Bapak Tito, Mendagri, itu yang lama dibuat jadi lebih singkat. 45 hari dibuat menjadi 10 hari. Saya pikir tanpa banyak ngomong, Pak Mendagri sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa, ya, tanpa bicara terlalu banyak. Tapi saya hari ini harus mengatakan, ya kita beruntung punya Bapak Mendagri yang pro rakyat dari 45 hari menjadi 10 hari. Ini harus saya katakan apa adanya. Kemudian juga saya berterima kasih ada dari Departemen Keuangan, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Departemen Keuangan, kenapa? 2 hari lalu sudah ada insentif buat rumah di bawah 2 miliar, itu PPN-nya 0%. FLPP aja itu sekitar 160 sampai 170 juta. Berarti kalau sampai kalau 2 miliar itu menurut saya bukan di bawah saja tapi sampai kelas menengah, menurut saya. Ya, ukuran saya mungkin mohon dikoreksi Bapak Menteri Bappenas ya. Kalau 2 miliar itu menurut saya bukan di bawah saja. Dan menurut saya kelas menengah di Indonesia sekarang juga sedang tidak baik-baik saja pendapatannya. Menurut saya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Jadi kebijakan dari Kementerian Keuangan ini menurut saya sangat baik. Dan kalau kami yang ya cukuplah komunikasi dengan REI, Apersi, Hipersi, Himpera dan sebagainya, asosiasi pengembang yang di bawah terutama, ini selama ini cukup lesu. Jadi kalau lesu itu saya yakin di tempat Bapak Ibu, kabupaten, provinsi, kota, pasti bisa merasakan itu. Nah harusnya di tengah keterbatasan daya beli masyarakat, menurut saya kita bukan meningkatkan pajak, tapi kita harus meningkatkan insentif. Menurut saya seperti itu. Pada saat ekonomi sedang, daya beli sedang kurang baik, harusnya pemerintah hadir dengan memberikan insentif kepada siapa? Kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah dan kepada kalangan dunia usaha. Kalau tadi Pak Tito mengatakan seperti itu, saya juga yakin dalam pikiran Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman tinggi di pemerintahan, pasti pikirannya adalah bagaimana membuat kebijakan yang membuat rakyat mudah, murah, cepat, dan dunia usaha bisa bergerak. Dengan produk-produk hukum yang kita bisa lakukan. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Yang bisa adalah Pak Mendagri, Pak Kepala Bappenas, minta tolong kepada Menko Perekonomian, minta tolong kepada Menteri Keuangan, minta tolong kepada Mendagri. Boleh nggak ada kebijakan seperti ini? Dengan alasan-alasan yang masuk akal, alasan sesuai kondisi lapangan. Nanti izin Bapak Kepala Bappenas, saya juga akan minta tolong bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau aturan-aturan yang pro rakyat. Jadi saya harus mengatakan, saya berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dan tentunya Presiden Prabowo karena dalam 2 bulan ini arahannya tentang kebijakan yang pro rakyat betul-betul dirasakan oleh kementerian kami. Ya, ini Pak Prabowo ya, inflasi. Nah, saya kemudian mendengar dan itu sudah disampaikan Presiden Prabowo bahwa cara kita menangani inflasi unik tapi sangat baik. Karena Pak Mendagri setiap minggu melakukan pertemuan Zoom dengan semua kepala daerah di Indonesia. Nah, sesudah saya mengapresiasi Bang Tito, izinkan saya minta tolong lagi. Boleh kan ya Pak ya? Kita di Indonesia ini kan apresiasi minta tolong. Adik abang ini minta tolong, boleh enggak kami minta tolong supaya data PBG untuk hunian yang telah diterbitkan oleh Bupati Wali Kota bisa masuk ke kami. Karena yang punya akses kepada Bupati Wali Kota adalah Mendagri. Kemudian yang memberikan izin adalah Bupati Wali Kota. Kemudian data itu tolong diverifikasi.
Saya 2 bulan jadi menteri, Pak, kita belum punya sistem data yang cukup. Kalau ada yang tanya sama saya hari ini, apakah Pak dari Bappenas, Bapak Menteri yang saya hormati, apakah kita punya data rakyat yang membutuhkan rumah sesuai kriteria? Nggak ada, Bang. Kalau boleh Bappenas nanti dengan BPS-nya menyiapkan, supaya kita bisa percaya dengan single data. Supaya kita setiap kementerian tidak perlu membuat survei atau sensus sendiri. Supaya efisien. Dan jangan lagi seperti di waktu yang lalu, bansos tidak tepat sasaran, orang mati dapat, yang hidup nggak dapat. Orang kaya dapat, orang yang miskin nggak dapat. Orang yang sudah pindah dapat, kami mohon dengan supervisi Bappenas, saya yakin ya Bapak Menteri Bappenas yang baru bisa membantu kami. Sehingga kami bisa menerima data itu dan percaya dengan data itu. Kalau itu terjadi, tentu kerja kita efektif. Kalau kita mesti memverifikasi semua data dari kementerian yang lain, berarti kita tidak percaya dengan data itu. Nah, saya mau kita sesama kementerian itu percaya dengan job desk dan tupoksi masing-masing. Nah, kalau itu terjadi, saya terima kasih sekali. Jadi saya minta tolong Pak Mendagri 2 ini, untuk apa keperluannya? Untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. 4 hari yang lalu saya melaporkan langsung, berkat dukungan Bapak Mendagri, Bappenas, semua teman-teman dan kepala daerah. Dalam 2 bulan ini kita sudah memberikan rumah kepada rakyat kita sekitar 30.000 rumah di seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Saya nggak bisa kerja sendirian karena anggaran kita terbatas. 2024 ini anggaran kami segini, Bang Tito. 2024 itu 14 triliun. 2025 turun 5 triliun. Kalau berdasarkan anggaran 2025 itu kami hanya bisa membangun 257.431 sebagai operator, membangun sendiri. Karena kita punya 3 fungsi, regulator, operator, dan fasilitator. Regulator membuat aturan dan memohon aturan seperti yang Bang Tito buat. Fasilitator, kami banyak hari ini bertemu dengan berbagai kalangan untuk memberikan semangat dan mensosialisasikan. Dan kalau sebagai operator, kami hanya mampu dari APBN membangun segini. Artinya, dengan target 3 juta, kalau hanya mengandalkan APBN, kami pasti fail, kami pasti gagal. Kalau kami hanya mengandalkan anggaran dari negara ini, 3 juta, inilah anggaran kita. Kita hanya bisa membangun segini, sebagai operator. Jadi Pak Menteri Bappenas, ini data yang kami udah cek bolak-balik. Jadi kalau operator, ya ini Pak. Artinya, kita 3 juta dikurang 257.431, itu sama dengan kekurangannya 2.742.569 unit. 91,42%. Tapi saya percaya dengan gotong royong, seperti yang Bapak Mendagri lakukan, Menteri Keuangan lakukan, tidak ada yang mustahil ya. Dengan doa dan usaha, saya yakin tidak ada yang mustahil. Ini adalah data yang bukan membuat pesimis. Nah, jadi apa yang akan kami lakukan? Ini kalau ada anggaran tambahan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih ada Menteri Bappenas, izinkan saya apa upaya kami. Tentu saya tidak akan sebut semuanya, yang penting-penting aja Pak. Subsidi angsuran KPR Pak. Ini program dari Satgas, saya sudah sampaikan kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan. Angsuran KPR sebanyak 600.000, kalau untuk 2 juta itu 14 T. Kalau 3 juta itu 21 T setiap tahun. Kalau kita mau melakukan subsidi bagi rakyat kita. Kenapa rakyat kita perlu disubsidi Pak untuk rumah? Karena sekitar 10 juta itu backlog-nya Pak. Jadi memang harus ada keberpihakan kalau memang kita pengen rakyat kita punya rumah. Apalagi yang tadi Bapak Mendagri sampaikan,
di daerah-daerah yang sangat terbatas PAD-nya. Tentu ada politik anggaran bagi kita untuk daerah-daerah yang memang kemampuannya sangat terbatas. Nah, politik anggaran itu sangat penting. Kemudian tambahan FLPP. FLPP ini adalah program yang sudah saya cek kemana, ke konsumen, happy. Kepada developer, happy. Kepada perbankan, happy. NPL-nya, kredit macetnya sangat rendah. Jadi kenapa kita tingkatkan? Ini bukan dari program kami Pak Bappenas, tetapi program ini dari tahun 2010. Waktu itu menterinya Pak Suharto, kemudian presidennya Pak SBY. Tapi kalau bagi saya ada yang bagus-bagus di zaman Pak SBY dan menteri sebelumnya, saya tidak ragu-ragu untuk meningkatkan. Karena menurut saya apa yang bagus di pemerintahan sebelumnya, mari kita lanjutkan. Jangan semuanya kita habisi gitu. Jadi menurut saya objektivitas kita juga harus kita bangun gitu. Jadi saya juga nggak mau seperti gitu, wah ini pemerintah baru. Nah, jadi saya yakinkan, kalau ada yang bagus-bagus, kita lanjutkan. Setuju nggak Bapak dan Ibu sekalian seperti itu? Ya, saya pikir kita harus membuat hal yang bagus itu ya bagus aja gitu. Kemudian izinkan kalau kita punya, selama ini mungkin sudah dengar proyek strategis nasional. Minggu lalu saya diundang makan sama Bapak Presiden Prabowo. Saya usulkan Pak, program strategis nasional itu ada 2. Bapak Bappenas pasti tahu itu. Ada yang proyek, ada yang program. Saya minta Pak dipertimbangkan soal program strategis nasional untuk rakyat kecil, MBR, di sekitar 30 sampai 50 kota di seluruh Indonesia. Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektar. Dari BLBI, ex-BLBI, bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual atau kita belikan dengan harga murah kepada rakyat. Saya pikir negara ini akan bagus. Ya, mohon doanya. Kalau saudara setuju dengan konsep kami, mohon doanya itu. Bagaimana kita membuat suatu gerakan, bagaimana tanah-tanah koruptor yang selama ini mungkin ada di Dirjen Kekayaan Negara, di Kementerian Keuangan, di Bank Tanah, pada waktunya itu bisa kita dorong. Ini saya katakan upaya. Saya ingin itu kita bisa lakukan untuk negara. Ini bukan buat real estate besar, tetapi ada di 30 sampai 50 kota. Saya dengan Pak Nusron sudah bicara 3 kali dalam sebulan ini. Besok malam akan bicara lagi dengan Pak Rio DJKN. Mohon doanya, bagaimana kita bisa membuat terobosan ini. Kemudian ini investasi luar negeri, kita masih upayakan, dibantu oleh Pak Hasim. Kemudian juga lanjut. Nah ini Pak Tito, saya minta tolong yang nomor 6. Saya yakin Pak Tito dan juga teman-teman lain bisa membantu. Bisa nggak yang nomor 6 tadi? Ada nggak lagi yang kita bisa buat untuk terobosan bersama-sama? SKB 3 menteri, kalau perlu SKB 5 menteri kita buat Pak Mendagri. Jadi ini sangat penting sekali sebagai terobosan, kalau bisa tiap 2 bulan ada 1 SKB kita buat sama-sama, supaya dalam pikiran kita mempermudah, mempercepat pelayanan publik kepada rakyat. Ini. Kemudian ini sebagai fasilitator sudah saya jelaskan, dan kemudian kita akan memperkuat SMF dengan bagaimana sekuritisasi. Dan kita juga mohon ini soal anggaran desa. Mohon Pak Tito, kalau boleh dari anggaran desa itu, kan banyak juga Kementerian Dalam Negeri yang membina desa dan kepala daerah. Bisa enggak sebagian, misalnya nggak usah banyak-banyak, 1 desa, dua aja membangun rumah buat masyarakat yang paling tidak mampu di desa itu. Yang rumahnya mungkin tidak ada, atau yang paling rusak parah. Saya pikir kalau itu boleh dipertimbangkan, saya sangat terima kasih sekali. Kalau nggak salah desa ada 70.000, 80.000 ya. Nah, kalau 70.000 kali 2 sudah ada 150.000 Pak. Jadi akan membangun desa dengan perhatian seperti itu. Lanjut. Ya. Nah ini usulan anggaran, ini struktur Kementerian PKP, dan saya sangat menghormati
Kementerian Dalam Negeri, nanti salah satu dirjen saya sudah usulkan dari Kementerian Dalam Negeri supaya nanti kita hubungannya makin baik. Jadi terima kasih atas dukungannya. Nanti salah satu dirjen kami dari Kementerian Dalam Negeri supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman. Lanjut. Lanjut. Ya. Saya rasa saya cukup 20 menit menyampaikan pandangan kami dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya berbicara di tempat bapak-bapak, ibu yang terhormat yang berasal dari seluruh Indonesia. Kami memang punya anggaran terbatas, tapi gotong royong dari seluruh rakyat Indonesia, gubernur, bupati, wali kota, itu sangat tidak terbatas. Kalau anggaran bisa diukur, tapi saya pikir kerjasama, saling menghormati, keterbukaan, saling menghargai, itu punya power yang jauh lebih besar daripada anggaran. Dan kami mohon doa restunya, supaya kita bisa memberikan perumahan bagi rakyat kita, terutama rakyat yang belum mampu.